ayat Al-Quran yang mengatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadatku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang mengatur sekalian alam. La syarika lahu, penekanannya tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau kita ikhlas, ada satu surat dalam Al-Quran, surat yang ke-111, namanya surat Al-Ikhlas. Akan tetapi di situ tidak ada tertulis namanya surat Al-Ikhlas. Nah, tetapi kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa ikhlas itu bukan untuk diucapkan, tapi untuk dirasakan, diamalkan. Bagaimana ikhlas itu? Kalau ada orang mengatakan ya saya ikhlas, itu belum murni ikhlasnya, masih dalam bentuk kata-kata. Tapi langsung dia praktekkan, itu yang ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas itu bahasa Indonesianya miriplah dan katanya murni, tidak bercampur dengan yang lain. Itu ikhlas. Jadi kaum muslimin yang berbahagia harus murni karena Allah saja, bukan karena embelan yang lain-lain. Maka kita baca qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu dia benar-benar esa, murni keberadaannya, tidak bercampur-campur dengan penyembahan berhala atau yang lain-lain. Murni hanya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menjauhi yang namanya syirik, merupakan dosa besar, bunuh diri atau menyakiti diri. Yang ketiga riba, jauh dari riba. Kemudian yang keempat, memindahkan patok perbatasan dari tanah kita ke tanah orang lain. Itu termasuk dosa besar. Kemudian melampaui batas. Kemudian meninggalkan sholat. Yang ketujuh, mengajak manusia ke jalan yang sesat. Yang kedelapan, mengingkari kebaikan orang lain. Jadi orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingkari. Yang ke-10, tidak menjalankan apa hukum yang ditetapkan oleh Allah. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau tunduk patuh kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka dia kafir. Dalam surat Al-Maidah itu ayat 44, 46 dan 47 ada 3 disebutkan. Yang pertama kafir, ayat 44. Kemudian ayat yang ke-46, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mau memutuskan perkara dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah, dia adalah zalim. Ayat 47 tentang orang munafik, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tak memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah, maka dia adalah fasik. Apa bedanya kafir, zalim, dan fasik? Kalau kafir ini dia mengingkari